Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikum- pada pertemuan kali ini, saya dan rekan-rekan saya mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan proposal yang berjudul Sistem Parkir Gedung Inap Motor atau Mobil. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Diananda Ilisma, NIM STE 2022 02 0880. Saya Ferry Syafaat Rifai, STE 2022 02 657. Perkenalkan, nama saya Iksan Sarifudin, NIM saya STE 2022 02 686. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pengembangan perangkat lunak menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam era di mana teknologi informasi berkembang pesat. Perangkat lunak memainkan peran krusial dalam memfasilitasi berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, atau sektor-sektor lainnya. Seiring dengan tuntutan akan inovasi dan efisiensi, keberhasilan suatu organisasi atau sistem seringkali bergantung pada kualitas perangkat lunak yang digunakan. Dalam konteks ini, penyelenggaraan rekayasa perangkat lunak menjadi suatu langkah strategis untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kehandalan, keamanan, dan kebutuhan fungsional penggunanya. Proposal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses rekayasa perangkat lunak serta menyajikan solusi yang tepat guna dalam mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan. Dan begitu banyaknya kebutuhan dan ekspektasi pengguna terhadap perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak dituntut untuk tidak hanya menghasilkan produk yang berfungsi dengan baik, tetapi juga mampu bersaing dalam hal inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, rekayasa perangkat lunak menjadi suatu pendekatan sistematis dan terukur yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan dalam menghadirkan solusi perangkat lunak yang efektif. Yang kedua, profil perusahaan. Parkiran adalah pintu gerbang utama dan terakhir yang sangat berpengaruh baik pada image properti secara keseluruhan maupun pendapatan properti itu sendiri. Hal ini membuat pengelolaan lahan parkir menjadi sebuah hal yang sangat penting. Bernaung di bawah PT Raja Wali Andalas Parking, Aras Parking ingin memberikan pelayanan terbaik untuk memaksimalkan fungsi perparkiran tersebut dengan sistem pengelolaan parkir yang terintegrasi. Ras Parking memberikan pelayanan yang profesional, efektif, dan efisien guna mewujudkan lahan parkir yang aman dan nyaman bagi pengguna parkir. Visi menjadi jasa parkir yang berbeda dengan pelayanan terbaik kepada customer dan pengguna jasa parkir. Dalam penanganan suatu masalah, solusi di atas merupakan integrasi dari tiga aspek penting, yaitu sistem operasi dan aspek pendukung lainnya yang dijabarkan di bawah ini. Selanjutnya, perubahan sistem parkir yang sesuai dan handal menggunakan Windows dan Linux dengan database yang besar serta cepat, dilengkapi kamera sebagai pengaman adalah pilihan tepat pengelola. Sistem parkir telah teruji dengan minimal 60.000 transaksi per hari. Penggunaan auto barrier gate sehingga cepat, kokoh, aman, dan terkoneksi dengan sistem berbagai salah satu kontrol yang ada, laporan keuangan atau pendapatan dan pengeluaran, baik harian, mingguan, dan bulanan, serta audit yang berkala. Operasional, SDM, perekrutan, seleksi, dan pelatihan, serta refreshment training menjadi tolak ukur kehandalan operasi lapangan. SOP, serta pendukung prosedur lokal sebagai komitmen dasar
pelaksanaan operasional, keramahan, senyum, serta kepedulian terhadap pelanggan sebagai semangat setiap pribadi petugas tanpa mengurangi ketegasan. Apel kesiapan sebagai kepastian kesigapan petugas, pengawasan dan penghargaan sebagai pemberdayaan SDM. Dukungan SDM menghadapi event dari kantor pusat. Selanjutnya, sumber daya manusia. Res Parking selalu memberikan pelatihan yang intensif dan pembekalan menyeluruh dari proses seleksi SDM yang terstruktur dengan baik, sehingga menghasilkan SDM yang dengan kualitas yang terbaik dan mampu memberikan jaminan pelayanan maksimal kepada Anda dan pengguna jasa parkir. Selain itu, kami memiliki program Reskar, sebuah program penunjang kesejahteraan karyawan dan pendidikan anak dari karyawan kami dengan memberikan perhatian khusus di bidang kesehatan dan beasiswa untuk anak dari karyawan kami yang berprestasi di sekolah masing-masing, sehingga kami mendapatkan loyalitas penuh dari karyawan di bawah jaringan ras. Bab 2 Planning Sistem Parking Gedung. Yang pertama, perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya dari fase pembuatan aplikasi mobile phone yang diusulkan setelah mengetahui bagaimana kondisi sistem yang sedang berjalan untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam sistem tersebut. Yang kedua, tujuan perancangan sistem. Perancangan sistem memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang sistem yang baru kepada pengguna atau user sistem tersebut. Perancangan sistem ini memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sistem dan memberikan gambaran kepada programmer sebagai pengembang sistem bagaimana sistem tersebut. Yang selanjutnya, gambaran umum sistem yang diusulkan. Sistem yang akan diusulkan yang memperbaiki sistem yang lama secara umum adalah mengintegrasikan bagian-bagian yang ada di dalam pelayanan parkiran yang diberikan oleh pihak kelas parking ke dalam aplikasi phone agar lebih mempermudah untuk parkir kendaraan sehingga para pengendara tidak perlu berebut dan mencari area parkir yang kosong. Yang keempat, perancangan prosedur yang diusulkan. Prosedur kerja aplikasi mobile phone M-Parking yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, user mendaftarkan diri sebagai member ke bagian administrator. Yang kedua, Ya, user melakukan pemesanan tempat parkir. Yang ketiga, user mengecek ketersediaan tempat parkir yang kosong. Jika ada parkir yang kosong, memilih lantai dan kode parkir yang kosong. Yang keempat, operator melakukan konfirmasi kendaraan yang masuk. Yang kelima, user melihat dana yang ada sesuai dengan lantai dan kode parkir yang sudah dipesan. Yang keenam, operator mematikan status parkir yang awalnya status parkir isi menjadi kosong. Selanjutnya, analisis sistem parkir gedung. Analisis sistem yang berjalan. Untuk merancang atau menyempurnakan sebuah aplikasi mobil, kita perlu lebih mengenal tentang sistem yang sedang berjalan. Dalam hal ini, informasi tersebut penting untuk mengetahui di mana letak kelemahan dari sistem yang sedang berjalan tersebut. Selanjutnya, analisis prosedur yang sedang berjalan. Dalam menganalisis prosedur, penulis perlu mengobservasi dan menurut jalur kegiatan yang dilalui oleh proses tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memperjelas bagaimana asal dari data dan bagaimana data tersebut diproses sehingga menghasilkan suatu output yang diinginkan. Adapun prosedur kerja dari sistem yang sedang berjalan di area parkir ras parkir adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika para pengendara masuk ke dalam area parkir, pengendara menekan tombol parkir. Yang kedua, kamera akan mengambil gambar plat nomor kendaraan yang kemudian data kendaraan disimpan di dalam server. Yang ketiga, komputer depan akan memberikan karcis kepada pengendara. Yang keempat, ketika seorang pengendara akan keluar dari area parkir, sang pengendara menyerahkan karcis parkir ke petugas untuk diinputkan dan gambar kendaraan muncul di layar komputer. Petugas sekaligus ditampilkan LED di luar pos lengkap dengan jumlah tagihannya. Yang terakhir, jika keadaan fisik kendaraan tersebut cocok dengan gambar yang tampil di layar komputer, petugas parkir akan menagih sejumlah tagihan biaya parkir yang ada di layar dan memberikan bukti pembayarannya.
Bab 3. Sistem request. Sistem request parkiran, project sponsor, business need. Proyek ini diadakan dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan parkir melalui layanan berbasis aplikasi. Business requirement. Dengan sistem parkir ini, member dipermudah untuk mencari tempat parkir kosong sesuai yang diinginkan. Fitur-fiturnya adalah menampilkan lahan parkir yang kosong, menampilkan cukupan wilayah parkir, menampilkan tarif parkir, menampilkan pembayaran berupa QR, kode, atau cash. Business value. Dengan adanya aplikasi parkiran ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan saling menguntungkan bagi pemilik lahan parkir, penggunaan parkiran, dan tentunya bagi pajak negara. Keuntungan intangible, meningkatkan layanan kepada meningkatkan kepuasan kepada pembeli, meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan efisiensi dan keluasan operasional, meningkatkan mutu pengendalian dan pengawasan, keuntungan tangible, pengurangan kesalahan proses, pengurangan ketenaga kerjaan, the special issue or constraints. Pemerintah memandang aplikasi ini saling menguntungkan. Sistem aplikasi ini meningkatkan penghasilan. Kedepannya pemakai dapat melakukan pemarkiran kapan saja dengan bekerja sama dengan pajak negara akan meningkatkan hubungan yang baik. Selanjutnya ada project. Begini sistemnya. The use diagram, use case, dan juga activity diagram, cara melakukan login, masuk ke dalam parkir, dan keluar parkir. Diagram square sistem parkir. Login, masuk parkir, terus keluar parkir, terus ada IRD sistem parkir. Desain database berdasarkan UML dan activity. Desain interface berdasarkan UML, activity diagram, dan database. Yang pertama ada login. Yang kedua ada logout. Jadi cuma segitu dulu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam